Di sebuah jalan sepi di Magelang, Ratno, seorang buruh bangunan yang sederhana, bergegas menuju rumah sakit dengan harapan bisa menyelamatkan nyawa ayahnya yang sakit parah. Namun, di tengah perjalanan, sebuah insiden dengan seorang polisi merusak segalanya, dan tanpa disadari, tragedi itu memperburuk keadaan ayahnya. Kini, Ratno hanya menyisakan satu tujuan, balas dendam. Tetapi, apa yang akan terjadi ketika ia mulai menggali lebih dalam dan menemukan kebenaran yang tak terduga tentang polisi tersebut? Apakah dendam yang ia simpan selama ini akan membawanya pada jalan yang lebih baik, atau malah semakin menghancurkan segalanya? Langit Magelang pagi itu masih menyimpan dingin yang menusuk tulang. Kabut belum sepenuhnya mengangkat diri dari perbukitan. Jalanan masih sepi, hanya suara ayam jantan dan denting sendok dari warung Embok Surti yang terdengar di kejauhan. Aku duduk di atas tumpukan bata yang belum tertata, sambil memandangi sepasang tangan ini. Tangan kasar penuh kapalan. Retak-retak di ruas jari, sisa semen yang tak bisa lagi dihilangkan, dan luka kecil yang mulai menghitam. Semuanya adalah cerita. Cerita tentang berapa banyak keringat yang sudah aku tumpahkan demi sesuap nasi untuk orang-orang yang aku cintai. Namaku Ratno. Orang-orang memanggilku No. Lebih sering lagi dengan sebutan Mas No Bangunan. Aku bukan siapa-siapa. Hanya seorang buruh bangunan yang tinggal di pinggiran kota, di rumah petak berdinding triplek yang sudah mulai lapuk. Hari itu, aku mengambil pekerjaan di proyek perumahan baru di sisi utara Magelang. Proyek yang sebenarnya terlalu jauh dari rumah. Tapi aku tak punya pilihan. Upah harian lebih tinggi dibanding tempat biasa. Dan yang pagi itu, langit tidak secerah biasanya. Cahaya matahari memang tetap menembus sela-sela genteng rumah kami, yang bocor di beberapa bagian. Tapi entah kenapa, rasanya seperti sinar yang muram. Tak ada hangat, tak ada semangat. Hanya kecemasan yang menggantung di udara, seperti kabut yang menolak menghilang. Aku baru saja selesai menjemur seragam kerjaku di belakang rumah, ketika suara batuk ayah terdengar makin keras dari dalam kamar. Suara itu bukan sekadar batuk biasa. Napasnya tersengal, dalam, seperti ada batu besar yang menindih dadanya. Aku buru-buru masuk. "Yah, Bapak kenapa lagi? Mau aku panggilin bidan Bu Warti dulu?" Ayahku terbaring di kasur tipis berlapis tikar. Dahinya penuh peluh, matanya setengah terbuka, dan tangan kirinya meraba-raba udara seperti mencari sesuatu yang tak terlihat. "Bukan. Bidan, Ratno, rumah, sakit," katanya lirih. Aku menelan ludah. Kata-kata itu seperti hantaman di dada. Rumah sakit bukanlah tempat yang bisa dengan mudah kami datangi. Bukan cuma karena jauhnya jarak, tapi juga karena jauhnya biaya dari jangkauan. Tapi, kali ini rasanya aku tak punya pilihan lain. Aku berlari keluar, melompati pagar bambu yang sudah mulai lapuk, lalu mengetuk pintu rumah tetangga terdekat. "Bu Rini, tolong, bapak saya Bu, kejang lagi, susah napas." Tanpa banyak tanya, Bu Rini keluar dan langsung memeluk pundakku. "Sabar, No, aku telepon ambulans dulu. Kamu temenin bapakmu, ya?" Aku mengangguk, lalu kembali masuk. Di dalam, ibu duduk di tepi kasur, menggenggam tangan ayah erat-erat, seperti mencoba menjaga nyawanya agar tidak melayang. "Bapak kuat, ya. Jangan tinggalin ibu. Jangan tinggalin anak-anak." Aku duduk di sisi lain, menatap wajah ayah yang mulai pucat. Tangannya dingin. Napasnya masih berat, seperti menarik udara dari celah sempit di langit-langit. Lambat amat ambulans itu. Gumamku dengan suara serak. Waktu berjalan seperti siput. Detik-detik, berubah jadi jarum yang menusuk kesabaran. Sekitar 20 menit kemudian, suara sirene samar-samar terdengar dari kejauhan. Aku berlari keluar, melihat sebuah ambulans tua mendekat dengan kecepatan yang tak bisa dibilang cepat. Tapi setidaknya datang. 2 petugas keluar dari pintu belakang. Salah satunya, masih muda, segera membawa tabung oksigen dan memeriksa ayah. "Saturasi turun banget. Kita harus bawa sekarang juga, Mas," katanya tanpa basa-basi. Aku dan ibu hanya bisa mengangguk.
Beberapa tetangga ikut membantu mengangkat tubuh ayah ke atas tandu. Aku naik ke dalam ambulans, duduk di sisi kepala ayah, sementara ibu tetap di rumah untuk menjaga adik-adikku yang masih kecil. Sirene meraung lagi. Jalan menuju rumah sakit umum. Magelang bukan perjalanan yang dekat, apalagi dengan kondisi jalan pagi itu, yang mulai padat oleh kendaraan warga yang hendak ke pasar atau ke ladang. Aku terus memperhatikan layar kecil di samping ayah yang menunjukkan angka saturasi dan detak jantungnya. Garisnya naik turun, tidak beraturan. "Mas, bisa cepetin dikit nggak?" Tanyaku dengan nada setengah panik. "Kalau bisa, Mas. Tapi lihat sendiri. Jalannya begini," jawab sopir ambulans dari depan. Aku menggertakkan gigi. Dunia rasanya terlalu pelan hari itu. Terlalu pelan untuk menyelamatkan seseorang yang sedang berpacu dengan waktu. Kami sampai di sebuah simpang 4 yang dikenal rawan macet. Mobil kami mencoba menyalip dari sisi kanan, sambil terus membunyikan sirene. Tapi tepat di tengah jalan, sebuah sepeda motor berusaha memotong jalur kami dari kiri. Sebuah peluit nyaring terdengar. Dari arah pos polisi kecil, seorang petugas dengan rompi kuning terang mengangkat tangan. Ia berjalan ke arah ambulans kami dan memberi isyarat untuk berhenti. Sopir ambulans membuka kaca jendela. "Ada apa, Pak?" tanyanya. "Ambulans dari mana? Bawa pasien darurat?" tanya polisi itu, matanya mengarah ke belakang. "Ya, Pak, kritis. Tolong, beri jalan." Polisi itu melirik ke dalam. Pandangannya hanya sebentar, terlalu sebentar. Lalu ia kembali menatap arus lalu lintas dan memberi isyarat menunggu. Aku sudah tak tahan. "Pak, bapak saya di dalam. Kritis. Kami minta tolong." Polisi itu melambaikan tangan, masih menyuruh kami diam di tempat. Ia terlihat sibuk memanggil pengendara lain dan malah memberhentikan mobil box yang dari tadi sudah jelas bukan penyebab macet. Detik berubah jadi siksaan. Aku membuka pintu ambulans dan turun. "Pak, ini bukan main-main. Bapak saya sekarat." Polisi itu menoleh, wajahnya datar. "Saya cuma menjalankan tugas. Semua kendaraan harus saya arahkan dulu biar aman. Kalau semua main terobos, yang terjadi malah kecelakaan." Aku mengepalkan tangan. "Lalu bagaimana kalau bapak saya mati?" "Itu bukan kecelakaan, Pak. Itu bukan tanggung jawab Anda." Wajahnya sedikit berubah, tapi tetap tegas. "Tolong, jangan emosi, Mas. Saya tahu ini penting, tapi ini prosedur." Prosedur kata, itu seperti pisau tumpul yang menghujam pelan-pelan tapi dalam. Di belakangku, sirene terus berbunyi. Tubuh ayah terguncang. Detak jantung di layar kecil makin kacau. Sopir ambulans akhirnya memaksa maju, dan polisi itu akhirnya mengangkat tangannya, memberi jalan. Kami melaju lagi, tapi waktu sudah banyak terbuang. Lebih dari 10 menit hanya untuk aku duduk di beranda rumah, memandangi langit yang mulai gelap. Sementara tangan ini memegang cangkir kopi yang isinya sudah dingin. Sejak kejadian di jalan itu, kepalaku seperti tak pernah berhenti berdentum. Setiap kali mengingat wajah bapak yang kesakitan di dalam ambulans, lalu tatapan kosongnya saat napasnya mulai tak teratur, hatiku seperti digerus berkali-kali. Bapak. Orang yang mengajariku cara menggenggam palu dengan benar. Orang yang selalu diam kalau dihina mandor, tapi selalu pulang dengan senyuman. Bapak bukan orang yang sempurna, tapi dia lelaki yang paling kuat dalam hidupku. Dan kini dia terbaring di ranjang rumah sakit dengan selang-selang yang mencuat dari tubuhnya, seperti sedang dijajah mesin-mesin medis yang tak berperasaan. Aku masih ingat jelas hari itu. Hari di mana semuanya berubah. Hari itu, langit Magelang tak terlalu cerah. Awan menggantung rendah seperti pertanda buruk. Pagi-pagi sekali, aku dipanggil ibu. Suaranya gemetar. "Bapakmu sesak lagi, No." Parah. Kayak waktu itu, tapi ini lebih parah, No. Tanpa pikir panjang, aku langsung memanggil ambulans. Hati ini sudah tak karuan saat kami mengangkat tubuh bapak ke tandu. Wajahnya pucat, bibirnya membiru, dan napasnya seperti orang tenggelam. Aku duduk di sebelahnya, menggenggam tangannya, yang dingin mencoba menahan air mata yang terus saja mendesak keluar.
Ambulans melaju kencang, suara sirin meraung-raung menembus pagi. Tapi semua berubah saat kami dihentikan di perempatan jalan yang sedang diatur oleh seorang polisi. Dia, dengan tubuh tegap dan kaca hitam, mengangkat tangan dan menyuruh kami berhenti. Ambulans kami disuruh minggir. Sopir ambulans mencoba menjelaskan, "Pak, ini darurat. Ini pasien sesak napas berat." Tapi polisi itu malah membentak, "Saya tahu darurat, tapi tunggu. Ada iring-iringan dari pejabat camat mau lewat. Prosedur tetap prosedur." Aku tak tahan. Kubuka pintu belakang, turun, dan mendekatinya dengan napas yang memburu. "Pak, tolonglah, itu bapak saya di dalam. Dia udah setengah mati. Masa kalah sama iring-iringan?" Dia hanya memandangku sebentar. Dingin, seperti batu. Tak ada empati. "Kalau kamu ganggu, saya tilang. Jangan emosi di jalan." "Tahan diri," katanya datar. Aku ingin menerjang dia saat itu juga, tapi aku tahu kalau aku bertindak bodoh, ambulans tak akan jalan sama sekali. Beberapa menit yang terasa seperti jam, akhirnya kami diperbolehkan lewat. Tapi saat kami sampai di rumah sakit, detak jantung bapak sudah melemah. Dokter bilang, kami terlambat. Bahwa waktu yang hilang di perempatan itu sangat krusial. Dan kini, bapak terbaring koma. Tubuhnya tak bergerak, hanya mesin yang menunjukkan bahwa dia masih hidup. Malam itu aku duduk sendiri di ruang tunggu rumah sakit. Hanya ada aku, lampu neon yang terlalu terang, dan bau karbol yang menyengat. Ibu tertidur di bangku sebelah, kepalanya bersandar di bahuku. Tapi mataku tak bisa menutup. Pikiranku sibuk menghitung-hitung dosa orang yang menghentikan ambulans kami, polisi itu. Aku tak tahu siapa namanya, tapi wajahnya tak bisa kulupakan. Sorot matanya yang dingin, kata-katanya yang kaku, dan aku berjanji dalam hati, orang seperti itu tak boleh hidup tenang. Dia harus tahu rasanya kehilangan. Dia harus tahu rasanya berharap hidup orang yang kau cintai bisa diselamatkan. Hanya untuk melihat harapan itu dirampas oleh orang yang seharusnya melindungi. Aku mulai menyusun rencana. Aku bukan orang pintar, bukan juga orang berkuasa. Tapi aku punya tangan yang kuat, kaki yang tak kenal lelah, dan amarah yang tak bisa didiamkan. Aku akan cari tahu siapa dia. Aku akan kumpulkan informasi. Aku akan buat dia bayar. 3 hari setelahnya, saat dokter bilang kondisi bapak memburuk dan kemungkinan sadar tinggal setipis rambut, aku tahu. Waktu untuk menunggu sudah selesai. Magelang, bukan kota besar. Dan orang seperti dia pasti mudah ditemukan. Aku mulai bertanya ke kenalan-kenalan di proyek. Salah satu tukang yang juga mantan sopir ojek online kenal beberapa polisi. Kalau di lampu merah depan pasar itu, biasanya yang jaga Bribka Anton. Tinggi, agak brewok, sering pakai kacamata hitam, katanya. Namanya Anton. Dan seketika itu, amarahku seperti menemukan bentuknya. Bukan lagi emosi liar tanpa arah, tapi tajam. Fokus. Mengarah pada satu orang. Bribka Anton. Aku mulai mengikuti jejaknya. Diam-diam aku mendatangi pos tempat dia bertugas. Kuamati dari jauh. Cara dia berdiri, gaya dia menyetop kendaraan, bahkan cara dia berbicara. Sesekali aku duduk di warung kopi seberang pos itu, pura-pura ngobrol dengan pemiliknya. Tapi sebenarnya aku mendengar, mencatat, menyusun semuanya. Kata orang, Anton memang polisi lama, pindahan dari luar kota. Dikenal galak, keras, tapi gak pernah main duit. Orangnya lurus, kata seorang tukang parkir. Tapi buatku, tak ada kelurusan dalam hati yang tega menghentikan ambulans demi iring-iringan pejabat. Hati seperti itu, pasti bengkoknya sudah lama. Sore itu, aku pulang dengan dada penuh rencana. Setiap langkahku seperti diiringi suara mesin rumah sakit. Setiap langkahku adalah pelan-pelan menuju balas dendam. Aku belum tahu caranya, tapi aku tahu ini akan kulakukan. Bukan hanya untuk bapak, tapi juga untuk semua orang kecil yang nasibnya selalu diinjak oleh seragam. Namun, malam itu aku bermimpi. Mimpi tentang bapak.
Dia duduk di teras rumah, memanggilku. Tapi saat aku mendekat, dia menoleh, dan air mata menetes dari pipinya. Dia bilang sesuatu, tapi aku tak bisa dengar. Aku terbangun dengan dada sesak. Suara mesin dari ruang perawatan bapak terdengar pelan. Ibu masih tertidur. Tapi hatiku, seakan baru saja ditembus sesuatu yang tak bisa kulawan. Entah kenapa, aku mulai takut. Takut akan apa yang kutemukan nanti. Dan takut pada siapa diriku akan berubah setelah ini. Hari demi hari berlalu, tapi waktu seolah membatu di ruang rawat itu. Mesin terus berdetak, suara monitor masih mengisi sunyi, dan tubuh bapak tetap terbaring kaku. Kadang aku berpikir, apakah dia mendengar kami, atau mungkin jiwanya sudah melangkah terlalu jauh, hanya tubuhnya yang masih bertahan karena belum saatnya pergi. Aku masih bekerja serabutan, dari satu proyek ke proyek lain. Tak tentu. Kadang jadi tukang bantu ngaduk semen, kadang jadi kenek tukang pasang keramik. Apapun yang bisa masukin uang, aku ambil. Tapi malamnya, aku selalu pulang ke rumah sakit. Bu masih di sana. Tak pernah meninggalkan sisi bapak lebih dari 2 jam. Dia selalu bawakan air zam-zam, selalu bisikkan ayat-ayat pendek di telinga bapak, seakan sedang bicara dengan seseorang yang hanya ia dan Tuhan bisa dengar. Dan aku masih mencoba menimbang. Setelah pertemuan dengan Anton, pikiranku tak pernah sama. Dendam yang dulu seperti bara kini perlahan redup jadi bara lembab. Tapi bayangan wajah bapak saat kejang di dalam ambulans, itu belum bisa hilang. Kadang aku duduk di halte dekat rumah sakit, menatap jalanan. Banyak ambulans lewat. Sirin mengaung. Tak ada yang menghentikan mereka. Kenapa hanya kami yang apes? Aku masih belum bisa menerima. Tapi aku mulai mencoba. Beberapa hari kemudian, aku kembali bertemu Anton. Kali ini bukan dengan niat menyergah atau menyelidiki. Dia duduk di bangku taman kecil dekat pos jaga. Sendirian. Di tangannya ada buku kecil, seperti buku catatan. Aku menghampiri pelan, dan dia hanya mengangguk saat melihatku. Aku belum sempat bilang ucapku, terima kasih karena nggak menghindar waktu aku nyamperin tempo hari. Dia menghela napas. Aku juga belum sempat bilang, aku nggak minta dimaafkan. Tapi kalau kamu mau ngobrol, aku dengerin. Dan kami ngobrol. Lama. Tentang banyak hal. Tentang pekerjaanku yang nggak jelas. Tentang anaknya yang mulai malas sekolah. Tentang ibuku yang selalu bawa botol minyak kayu putih kemana-mana. Ngobrol seperti 2 orang yang sama-sama haus dimengerti. Aku mulai melihat Anton bukan sebagai polisi itu, tapi sebagai seseorang yang sama lelahnya denganku. Suatu malam, aku datang ke rumah Anton. Bukan untuk urusan pribadi, tapi karena aku ingin bantu sesuatu. Dava, anak Anton, ternyata butuh dibantu bikin tugas prakarya. Dan entah kenapa, aku merasa aku ingin melakukannya. Saat kami sedang melipat-lipat kardus bekas untuk dijadikan miniatur jembatan, Dava nyeletuk, "Pak Ratno, bapak kamu sakit, ya?" Aku terdiam, lalu angguk pelan. Kalau aku gede nanti, aku mau kerja biar bisa ngobatin orang-orang yang gak bisa berobat. Kalimat itu nusuk langsung ke dalam. Di usia sekecil itu, dia udah punya harapan yang begitu tulus. Aku senyum kecut. Semoga kamu bisa, Dav. Dunia butuh banyak orang kayak kamu. Anton cuma diam, tapi aku bisa lihat matanya berkaca. Dia cepat-cepat berdiri dan masuk ke dapur, pura-pura ngambil air. Beberapa hari setelah itu, kondisi bapak menurun drastis. Dokter bilang kemungkinan bapak sadar sangat kecil. Organ-organ dalamnya mulai melemah. Dan satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah menunggu atau melepas ibu menangis. Aku mematung. Malam itu aku duduk di teras rumah sakit. Hujan baru saja reda. Sisa-sisa air masih menetes dari atap. Aku menengadah, berharap ada jawaban dari langit. Tapi seperti biasa, hanya sepi. Lalu teleponku berdering. "Anton, aku dengar soal bapakmu," katanya lirih. "Kalau kamu butuh sesuatu," aku menutup mata, mencoba menahan suara yang gemetar. "Aku nggak butuh apa-apa, Ton. Cuma pengen bilang, aku udah nggak marah." Hening sebentar. Lalu dia berkata,
Itu kalimat paling berat yang pernah aku dengar. Karena aku sendiri belum bisa maafin diriku sendiri. Aku nggak tahu harus jawab apa. Tapi mungkin itu awal dari penyembuhan yang sebenarnya. Keesokan harinya, dokter datang dengan satu keputusan yang menggantungkan hidup di ujung tanda tangan. Melepas alat bantu hidup. Kalau keluarga merasa sudah waktunya, kata dokter itu, tak selesai kalimatnya. Ibu menoleh padaku. Matanya bengkak, bibirnya gemetar. Ratno, kamu anak sulung. Ibu ikut keputusanmu. Rasanya seperti dihantam batu besar di dada. Aku berdiri. Melangkah masuk ke kamar. Menatap tubuh lemah itu, Bapak, yang dulu selalu pulang dengan seragam basah keringat, membawa seplastik lauk dari warteg, yang selalu marah kalau aku pulang terlalu malam. Yang diam-diam selalu menyelipkan uang 10 ribuan di bawah bantalku waktu aku nganggur. Aku menggenggam tangannya. Pak, kalau udah capek nggak apa-apa. Ratno, kuat kok. Ibu juga. Udah siap. Dan aku tanda tangani surat itu. Hari itu, dunia kami berubah. Bapak pergi dengan tenang, seperti sedang tidur panjang. Dan di saat yang sama, aku merasa seperti tumbang. Tapi juga bebas. Kami pulang, tanpa Bapak. Tapi ada sesuatu yang tertinggal. Kekuatan. Dari luka. Dari kehilangan. Dari keputusan. Aku belum bisa bilang bahwa aku sepenuhnya sembuh. Tapi aku tahu satu hal. Aku udah mulai jalan. Jalan pulang yang tak sama lagi. Karena di lintasan luka itu, aku belajar menerima, bukan menghapus. Setelah Bapak dikuburkan, hari-hari berjalan seperti bayangan yang terseret, hujan, pucat, dingin, dan tanpa arah. Pulang ke rumah tanpa suara batuk Bapak, dari dalam kamar jadi luka yang tak terlihat tapi tajam. Ibu lebih banyak diam. Sarapan sering tak disentuh. Piring di dapur makin jarang berkurang jumlahnya. Kadang aku masuk kamar, menyalakan radio tua peninggalan Bapak, hanya demi mendengar suara. Apapun. Agar rumah ini tak seperti makam yang terlalu sunyi. Tapi bukan kesedihan yang bikin aku makin sesak. Yang bikin dadaku penuh bara justru satu kalimat Anton. Waktu kami terakhir bertemu sebelum Bapak meninggal, aku sendiri belum bisa maafin diriku. Kalimat itu terus terngiang-ngiang. Kenapa dia belum bisa? Bukankah aku sudah, atau jangan-jangan aku belum benar-benar memaafkan? Beberapa malam kemudian, aku kembali ke lokasi proyek. Ada tawaran kerja untuk bangun rumah 2 lantai di daerah Muntilan. Uangnya lumayan, cukup buat bantu ibu bayar utang rumah sakit yang sempat nunggak beberapa minggu. Tapi tangan ini susah sekali diajak kerja. Sekop terasa berat, semen cepat kering. Dan aku sering bengong, memandangi genteng atau pohon kelapa yang diam-diam berbisik, seolah mereka tahu aku sedang menahan sesuatu. Pak Bowo, mandor tua yang sudah kerja bareng, aku sejak 2 tahun lalu, mendekat waktu jam istirahat. Matamu kosong, no hati-hati. Yang kerja pakai hati kosong. Cepat tumbang. Aku cuma nyengir. Hati saya masih ada, Pak. Cuman lagi kebas. Tapi Pak Bowo menepuk pundakku. Kadang luka bukan untuk ditambal. Kadang cuman perlu dibiarin terbuka. Biar angin tahu rasa sakitnya. Aku nggak terlalu ngerti, maksudnya. Tapi entah kenapa, itu menampar. Hari itu juga aku memutuskan pulang lebih awal. Bukan ke rumah, tapi ke kantor polisi tempat Anton bekerja. Aku menunggu di parkiran belakang, duduk di atas motor tuaku. 10 menit, 20, lalu akhirnya dia muncul. Masih dengan seragam dinas, langkahnya pelan, matanya sayu. Tumben kesini, ucapnya. Aku nggak langsung jawab, cuma berdiri dan menatap matanya lama. Aku bohong waktu bilang aku udah nggak marah. Anton terdiam. Aku masih dendam. Masih kepikiran malam itu. Sirine yang nggak kamu peduliin. Bapak yang kejang. Ambulans yang kamu tahan. Semua masih ada di kepala ini. Kayak luka yang belum dikasih obat. Aku tahu.
bisik Anton. Makanya aku gak pernah minta dimaafin. Aku menghela napas panjang. Tapi sekarang aku pengen tahu, kenapa kamu lakukan itu? Kenapa kamu cegat ambulans? Dia menatapku lama, lalu perlahan duduk di trotoar, menunduk. Malam itu, aku gak cegat karena sengaja. Ada razia. Aku cuma jalani perintah. Tapi yang bikin aku hancur adalah karena saat ambulans lewat, aku gak buka jalan. Aku takut. Takut kena marah atasan. Takut dianggap membangkang. Takut, suaraku meninggi. Jadi karena kamu takut dimarahin bapakku, harus mati? Anton mengangguk pelan. Aku gak nyari alasan, no. Tapi kamu harus tahu, waktu itu aku juga baru kehilangan adik. Dalam kecelakaan. Dan tahu gak, ambulans yang bawa dia juga telat nyampe. Karena ditahan razia. Dadaku mencelos. Aku pikir, kalau aku gak ikut razia malam itu, mungkin aku bisa pecah. Aku pikir, kalau aku bisa tertib, mungkin aku gak perlu merasa bersalah lagi. Tapi ternyata aku salah. Sangat salah. Aku duduk di sebelahnya. Jadi, selama ini kamu hidup dengan rasa bersalah itu? Dia tertawa hambar. Setiap malam, no. Dan yang paling parah, setiap kali Dava tanya tentang pamannya. Aku memejamkan mata. Dendam yang tadinya jadi alasan untuk bertahan, sekarang malah terasa seperti beban yang beratnya dobel, karena ada luka dari dua arah. Aku pengen kamu dihukum, Ton. Pengen lihat kamu dipecat, atau apapun. Tapi setelah tahu ini semua, aku bingung. Anton mengangguk. Kalau kamu mau lapor, aku gak akan tahan. Silakan. Aku gak akan kabur. Mungkin emang itu cara satu-satunya biar aku bisa menebus semua. Aku menggeleng. Enggak. Aku gak mau kamu dihukum. Anton menoleh cepat. Kenapa? Aku menghela napas berat. Karena hukuman gak akan balikin bapak. Gak akan bikin ibu lebih tenang. Gak akan bikin aku berhenti mimpi buruk. Aku berdiri. Aku cuman mau satu hal sekarang, Ton. Kamu hidup baik-baik. Jangan jadi pengecut lagi. Jangan ada keluarga lain yang kehilangan orang yang mereka sayang cuma karena kamu takut ambil keputusan. Matanya merah. Aku janji. Malam itu aku pulang ke rumah. Hujan turun deras. Tapi kali ini, aku gak merasa hampa. Tanganku kedinginan, tapi dadaku mulai hangat. Ibu duduk di ruang tengah. Di pangkuannya ada foto bapak. Ia menoleh padaku dan tersenyum kecil. Udah makan, no? Aku mengangguk. Udah, Bu. Dan mulai malam. Ini, Ratno udah gak nyimpan dendam lagi. Ibu tersenyum lebih lebar. Alhamdulillah, kami duduk berdampingan. Lama, tak banyak kata. Kadang, penyembuhan bukan datang dari memukul balik, tapi dari berani menatap luka dan bilang, aku udah cukup terluka. Sekarang waktunya hidup. Sudah seminggu sejak aku bertemu Anton di parkiran kantor polisi. Seminggu sejak aku memilih untuk tidak melaporkannya. Bukan karena aku sudah merasa semuanya baik-baik saja, tapi karena aku tahu, luka di hati bukan bisa sembuh hanya dengan menghancurkan orang lain. Tapi hidup ternyata tidak serta-merta jadi lebih ringan setelah kita memutuskan untuk memaafkan. Justru kadang, beban baru datang dari orang-orang sekitar yang tak tahu cerita lengkapnya. Termasuk dari Mul, tetanggaku sejak kecil. Aku dengar kamu ketemu sama Anton. Tanyanya suatu malam saat kami duduk di pos ronda. Dia datang dengan kopi sachet dan 2 batang rokok yang sudah separuh kering. Aku cuma mengangguk. Dan kamu? Gak ngapa-ngapain dia? Tanyanya lagi. Aku menoleh, pelan. Enggak. Mul menghembuskan asap rokok ke langit malam. Kamu gila, no. Dia bikin bapakmu... Aku potong kalimatnya. Aku tahu, tapi kamu gak ada di sana waktu dia cerita. Kamu gak lihat mata dia. Kamu gak dengar nada suaranya waktu dia ngomong soal adiknya. Mul diam. Aku juga. Cuma suara jangkrik dan deru sepeda motor yang lewat pelan di kejauhan. Lagi pula, memaafkan bukan berarti melupakan, ucapku kemudian. Aku masih ingat semua, tapi aku milih buat gak terus-terusan luka. Mul tampak resah, tapi dia gak bilang apa-apa lagi. Malam itu, hari-hari berlalu.
Aku kembali ke proyek bangunan. Tangan ini mulai terbiasa lagi menggenggam semen. Kepala juga lebih fokus saat ngaduk cor atau memasang keramik. Entah kenapa, setelah semua itu aku lalui, pekerjaanku terasa lebih ringan. Padahal, beban fisik tetap sama. Tapi beban di hati jauh berkurang. Di sela-sela pekerjaan, aku mulai berpikir hal lain. Bukan lagi soal balas dendam, tapi soal hidup. Tentang apa yang bisa aku lakukan setelah semua ini. Tentang bagaimana caranya membuat hidup Bapak nggak sia-sia. Aku sering duduk di emperan rumah sambil baca buku tipis soal bangunan. Aku juga mulai nanya-nanya ke Pak Bowo tentang caranya jadi mandor. Dulu aku pikir jadi mandor itu cuma soal pengalaman. Ternyata nggak sesederhana itu. Harus tahu teknis, harus bisa komunikasi, harus kuat mental juga. Kalau kamu serius, no, aku bantu. Kamu punya kepala yang kuat. Hati juga udah diuji. Kata Pak Bowo suatu hari. Aku senyum. Rasanya baru kali itu aku merasa ada arah yang jelas setelah Bapak pergi. Suatu sore, Ibu memintaku antar dia ke pasar. Sudah lama dia nggak ke pasar sendiri. Biasanya minta tolong tetangga, tapi kali ini, katanya ingin jalan kaki sambil ngobrol. Di sepanjang jalan, Ibu cerita tentang masa kecilku, tentang Bapak waktu masih muda, tentang bagaimana mereka dulu cuma jualan gorengan keliling sebelum akhirnya Bapak masuk proyek. Bapakmu, itu keras no, tapi hatinya lembut, kata Ibu. Dia selalu bilang, yang penting Ratno jangan jadi orang yang suka menyakiti. Aku terdiam. Kalau sekarang Bapak lihat kamu, dia pasti bangga. Tambah Ibu sambil menepuk lenganku. Aku menggigit bibir, menahan rasa haru yang tiba-tiba naik ke mata. 3 hari kemudian, Anton datang ke rumah. Aku kaget. Tapi lebih kaget lagi waktu tahu dia datang bukan sendiri. Di sampingnya ada anak kecil, sekitar 5 tahunan, dengan mata bulat dan rambut yang agak ikal. Ini Dava, kata Anton. Anak adikku. Sekarang tinggal sama aku. Aku mempersilakan mereka masuk. Ibu juga keluar dari dapur dan menyambut dengan senyum tipis. Aku bisa lihat dari mata ibu. Dia belum sepenuhnya tenang dengan kedatangan Anton. Tapi dia sopan. Tetap ramah, seperti biasa. Kami duduk di ruang tengah. Anton diam lama sebelum akhirnya membuka mulut. Aku datang bukan buat minta maaf lagi. Aku tahu kata-kata nggak bisa ngubah apapun. Aku menatapnya. Aku cuma pengen kamu tahu. Sejak malam itu aku udah mulai terapi. Aku ketemu psikolog. Dan aku juga minta mutasi dari satuan lalu lintas. Sekarang aku ditugaskan di bagian pelayanan masyarakat. Aku tertegun. Serius? Dia mengangguk. Aku pengen belajar jadi manusia, bukan cuma jadi polisi. Aku menoleh ke Dava. Anak itu sedang main dengan mobil-mobilan kecil yang entah dia ambil dari mana. Lalu aku tersenyum kecil. Semoga Dava nggak tumbuh jadi orang yang takut ambil keputusan, ucapku pelan. Anton menunduk. Itu harapan terbesarku juga. Malam itu, setelah mereka pulang, aku keluar ke teras. Langit cerah. Bintang-bintang terlihat jelas. Aku duduk di kursi kayu sambil membawa secangkir teh hangat buatan ibu. Pikiranku melayang ke Bapak. Pak, anakmu ini belum sempurna. Tapi dia sudah mencoba berhenti jadi bara. Sudah mencoba jadi bara yang berubah jadi cahaya. Biar nggak ada lagi yang terbakar. Waktu berjalan begitu cepat, dan hampir 2 minggu setelah kecelakaan itu, Anton masih terbaring lemah di rumah sakit. Tubuhnya, yang dulu tegap dan penuh kekuatan, kini hanya menyisakan kerangka yang rapuh. Setiap kali aku mengunjunginya, aku bisa melihat penyesalan yang dalam terpancar dari matanya. Seolah-olah dia sedang bertarung dengan dirinya sendiri, berusaha untuk menebus kesalahan-kesalahan yang sudah dia buat. Tapi aku tahu, untuk menebus itu semua, tidak ada jalan yang mudah. Malam itu, setelah aku menyelesaikan pekerjaan di rumah dan membantu ibu yang sedang mengemas beberapa bahan makanan, aku merasa perlu untuk kembali ke rumah sakit. Rasa khawatir itu kembali menggigit hatiku. Meski aku sudah berusaha untuk memaafkan, aku tidak bisa menahan diri dari bertanya-tanya, apakah semuanya akan baik-baik saja?
Apakah semuanya akan berakhir dengan damai? Sesampainya di rumah sakit, aku melihat Dava duduk di luar ruang ICU. Wajahnya tampak lesu, seperti sudah tidak ada harapan lagi. Aku mendekat, duduk di sampingnya. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutku, hanya suara mesin rumah sakit yang terus berdetak tanpa henti. "Kamu sudah tahu?" Akhirnya Dava bertanya. Suaranya hampir berbisik. Aku menggeleng pelan. "Apa yang kamu maksud?" Dava memandangku dengan tatapan kosong. "Anton, dia nggak mau dengerin dokter. Dia ingin keluar. Dia bilang, kalau dia nggak bisa jalan, hidupnya nggak ada artinya lagi." Aku terdiam. Semua ini seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Anton, yang dulu penuh keyakinan, kini merasa seolah hidupnya sudah tidak berarti lagi. Aku tahu dia menderita, tapi aku tidak tahu harus bagaimana. Setelah itu, aku menemui dokter yang merawat Anton. Seperti yang Dava katakan, Anton sudah menolak untuk dirawat lebih lanjut. Dokter menjelaskan bahwa kondisinya sangat buruk, dan jika dia terus memaksakan diri, bahkan bisa memperburuk keadaan. Aku berjalan kembali menuju ruang ICU, hati ini semakin gelisah. Pintu terbuka, dan aku masuk. Anton terbaring di sana, dengan wajah pucat, matanya terpejam, dan tubuhnya dipenuhi selang. Dava duduk di sisi ranjang, menatap Anton dengan tatapan penuh kekhawatiran. "Anton," aku menyebut namanya dengan lembut. "Kamu harus bertahan ya. Kamu nggak bisa menyerah begitu saja." Anton membuka matanya perlahan. Ada kekosongan dalam pandangannya, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu yang hilang. "Aku nggak tahu, Ratno. Aku merasa nggak punya tempat lagi di dunia ini. Aku udah terlalu banyak nyakitin orang. Bahkan, kamu yang udah memaafkan aku, masih merasa terbebani dengan semua yang udah aku lakukan." Aku menarik napas dalam-dalam. "Anton, kita semua punya masa lalu. Kita semua punya kesalahan. Tapi hidup nggak berhenti di sana. Kamu bisa bangkit, kamu bisa mulai lagi." Anton terdiam, seolah merenungkan kata-kataku. Aku duduk di sampingnya, menunggu jawaban. Kalau aku bisa hidup lagi, aku janji, aku nggak akan nyakitin siapapun lagi. Aku akan benar-benar berubah. Aku mengangguk pelan. Kita semua ingin itu, Anton. Kita semua. Hari-hari berlalu begitu cepat. Anton mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, meskipun masih jauh dari sempurna. Setiap kali aku mengunjunginya, aku melihatnya berusaha keras, tidak hanya untuk pulih secara fisik, tetapi juga mental. Dia berusaha untuk menemukan arah hidupnya yang baru. Begitu banyak hal yang harus dia hadapi, dan aku tahu dia tidak bisa melakukannya sendirian. Suatu sore, saat aku berada di rumah, aku mendapat telepon dari Mul. Suaranya terdengar sangat serius, bahkan sedikit khawatir. "Ratno, ada yang aneh dengan polisi yang kemarin itu. Aku baru saja dapat info, ternyata dia juga punya masalah besar. Bukan cuma kecelakaan, tapi ada yang lebih dalam dari itu." Hatiku berdegup kencang. "Apa maksudmu?" "Polisi yang waktu itu kamu hadapi, dia punya cerita kelam. Ternyata, dia dulu juga kehilangan anak dalam kecelakaan yang mirip seperti yang terjadi sama kamu. Dia nggak pernah bisa move on dari itu, dan itu yang bikin dia jadi keras dan dingin ke orang lain." Aku terdiam. Apa yang Mul katakan seperti petir yang menyambar hatiku. Polisi itu juga kehilangan seseorang yang dia cintai. Aku tidak bisa membayangkan betapa beratnya perasaan dia. Aku ingat bagaimana aku merasa kehilangan saat ayahku sakit, dan itu saja sudah sangat menghancurkan. Bagaimana dengan dia? Aku merasa ada sesuatu yang harus aku lakukan. Bukan hanya untuk Anton, tetapi juga untuk polisi itu. Aku perlu tahu lebih banyak. Aku perlu memahami seluruh cerita ini. Malam itu, aku memutuskan untuk menemui polisi tersebut. Aku tahu itu akan menjadi langkah besar. Tapi aku harus tahu lebih banyak tentangnya, untuk mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Aku tidak bisa hanya berfokus pada amarah dan balas dendam. Aku berdiri di depan rumah sakit, melihat langit yang gelap, penuh bintang. Seperti hidupku, yang penuh dengan pertanyaan dan keraguan. Tapi aku tahu, untuk melangkah lebih jauh, aku harus menemukan jawabannya.
Pagi itu, langit terlihat cerah, berbeda dengan suasana hati yang aku rasakan. Segalanya seperti mencapai titik nadir, sebuah persimpangan jalan yang tak dapat dihindari. Aku berdiri di depan pintu rumah sakit, memegang telepon dari Mul yang masih terngiang di telingaku. Polisi itu, dia juga menderita. Dia bukan monster. Dia hanyalah seorang manusia yang terjebak dalam rasa bersalahnya sendiri. Aku melangkah masuk, menyusuri lorong rumah sakit yang panjang, suaranya teredam oleh pikiran-pikiranku yang penuh dengan perasaan bercampur aduk. Apa yang harus aku lakukan? Aku tak tahu jawaban pasti. Tetapi, satu hal yang pasti, aku tidak bisa terus hidup dengan dendam ini. Aku sudah cukup terperangkap dalam amarahku sendiri. Saat aku tiba di depan kamar polisi itu, aku melihat sosoknya duduk di kursi dekat jendela, wajahnya tertunduk. Begitu aku masuk, dia menoleh dengan pandangan kosong, seolah tak percaya aku ada di sana. "Ratno," suaranya terdengar lemah. "Aku tahu kenapa kamu datang." Aku mengangguk pelan, duduk di sisi ranjangnya. Aku datang untuk bicara, bukan untuk marah atau balas dendam. Aku hanya ingin mengerti. Polisi itu menarik napas dalam-dalam, kemudian mulai bercerita. Tentang anaknya yang hilang, tentang kesalahannya yang membuat semuanya berubah. Rasa bersalah yang dia bawa selama bertahun-tahun membuatnya menjadi sosok yang keras, yang tak bisa menerima kenyataan. Seperti aku, dia merasa dunia ini telah menutup semua harapan. Aku sudah terlalu banyak melukai orang, Ratno. Aku tidak tahu lagi bagaimana memperbaiki semuanya, katanya dengan suara serak. Aku melihatnya, merasakan penderitaan yang sama, hanya dengan cara yang berbeda. Aku menghela napas, dan akhirnya berkata, "Aku datang ke sini bukan untuk membalas dendam, tapi untuk memberimu kesempatan. Kita semua berhak atas kesempatan kedua, termasuk kamu." Dia terdiam, mata berkaca-kaca. Dan dalam momen itu, aku menyadari sesuatu yang penting. Hidup ini tidak selalu tentang balas dendam. Kadang, untuk bisa maju, kita harus melepaskan masa lalu dan memberi ruang bagi masa depan. Aku berdiri, melangkah menuju pintu, dan berkata, "Aku akan memaafkanmu. Semoga ini menjadi awal dari perjalanan kita yang lebih baik. Dan di luar sana, aku tahu, hidupku dan hidup polisi itu akan berubah. Kita mungkin tidak bisa menghapus semua kesalahan, tetapi kita bisa memilih untuk belajar darinya. Argumen tak berguna di jalan yang seharusnya bisa kami lewati tanpa halangan." Ketika kami sampai di rumah sakit, petugas jaga langsung menyambut dengan tandu. Tapi ekspresi mereka tidak menjanjikan. Aku berlari mengikuti mereka ke IGD. Suster-suster berlarian, dokter dipanggil. Tapi aku bisa melihatnya dari tatapan mata mereka. Kemungkinan itu terlalu kecil. Aku berdiri di luar ruang perawatan darurat, dengan tangan mengepal dan dada yang terasa seperti dihantam batu bata. Beberapa menit kemudian, seorang dokter keluar. "Kamu keluarganya Pak Wardi?" Aku mengangguk, walau tubuhku rasanya tak sanggup bergerak. "Maaf, kami sudah berusaha, tapi kondisinya terlalu berat. Beliau sudah pergi. Duniaku runtuh, lututku lemas." Aku bersandar ke tembok, menatap lantai putih yang entah kenapa terasa lebih dingin daripada biasanya. Aku ingin marah, ingin menjerit, ingin menghancurkan sesuatu. Tapi yang keluar hanya bisikan lirih di dalam hati. Kalau saja tadi kita tak dihentikan. Kalau saja di sanalah awalnya. Di hari yang seharusnya hanya membawa kepanikan biasa, tapi berubah menjadi awal dari dendam yang tumbuh dalam diam. Dan sejak saat itu aku tahu aku tak akan pernah lupa wajah polisi itu,